Ya halo guys, nama gue San FM dan kali ini gue ingin sharing tentang style anime versus realis. Sebenarnya di sini bukan versus bertarung kayak saling menjatuhin itu, enggak. Ini kayak lebih kayak perbandingan style anime sama style realis tuh apa sih kelebihan kekurangannya. Dan di sini kenapa gue cuma ambil anime sama realis, gak ada style Eropa, gak ada style apa yang lain-lain gitu. Kan style seni itu kan dan banyak, gak cuma dua ini. Tapi dua ini gue anggap yang paling mendunia. Anime itu berkuasa di sisi timur atau sisi Asia dan realis itu di sisi barat. Gak sepenuhnya apa Asia tuh yang timur berarti itu anime semua, nggak kayak itu. Tapi lebih kayak dominasinya tuh kayak ya anime tentu saja dari Jepang, dan realis gedenya tuh di Amerika dan sekitar Kanada gitu. Nah, gue nggak bahas tentang western kayak Superman, kayak Batman, pokoknya yang Spider-Man, yang superhero Amerika gitu, karena gue nggak tahu banyak soal yang kayak gitu. Soalnya gue nggak tumbuh dari style seperti itu. Gue nggak punya komik Amerika satupun. Dulu kecil punya, tapi nggak tahu kenapa hilang, dan gue nggak pernah beli komik Amerika satupun. Dan gue nggak punya, pastinya gue nggak punya. Tapi gue tetap gue mengkonsumsi yang western superhero begitu ya, kebanyakan dari film sih, film-film realis kayak movie Spider-Man, movie Batman, nah kayak gitu gue nonton. Tapi kalau untuk konsumsi komiknya gitu gue nggak pernah. Jadi gue nggak mau ngomong banyak soal itu karena gue blank. Oke, langsung aja. Di sini gue ingin bahas perbedaannya. Mungkin kalau lu yang senang gambar, lu udah pasti tahu bedanya manga, anime atau realis. Di sini gue bedain. Gue nggak mau banyak kasih sampel karena gue yakin lu juga udah tahu perbedaan majornya tuh apa. Perbedaan yang jelas antara manga dan realis itu udah jelas banget. Nah, kalau lu penikmat ya anime gitu, entah anime yang zaman dulu sama anime zaman sekarang, lu pasti melihat perbedaannya. Perbedaannya sebenarnya terletak di mata dan proporsi. Ini kan karakter yang sama dan beda 20 tahun kemudian stylenya itu berubah. Kenapa style berubah? Kenapa style berubah? Karena animasi itu yang megang bukan orang yang sama terus-menerus. Animasi itu dipegang oleh regenerasi orang yang berbeda-beda, turun-temurun. Jadi kayak beda orang pasti beda hasil, dan karena modernisasi juga perbedaan style 90-an sampai style yang sekarang 2010, anggapnya yang sekarang itu jelas banget bedanya. Nah, sekarang dari segi proporsi anime sama realis tuh bener-bener serupa tapi sama. Jadi kalau misalkan lu ambil modelnya orang beneran dan lu contoh kerangkanya persis, itu nggak bakal jadi manga yang enak dilihat. Karena gimana ya, kalau nggak ada penyesuaian ya itu bakal aneh sih. Nah, ini style manga yang udah lebih agak realis sedikit ya, meskipun nggak bener-bener ini kayak gini. Dia pakai aturan yang sangat biasa dilakukan. 8 kepala, 7,5 kepala gini kan. Nah, kalau anime yang kalau lu pernah lihat di toko buku kayak Gramedia, itu kalau lihat tutorial manganya itu ya proporsi yang tuh kayak gini. Ini salah kalau di realis, kalau di manga ini benar. Jadi perbedaan proporsinya tuh jelas. Nah, ini dia bukunya. Mungkin lo pernah lihat dan gue pernah punya, ada di sini tapi nggak usah gue tunjukin. Manga tuh normalnya, ini manga style dulu sih. Normalnya seperti ini. Gue bisa sebut manga, tapi bisa sebut anime, tapi itu semua anggapnya sama ya. Dan manga juga bacanya bukan manga tapi manga. Tapi ya udah kebiasaan ngomong manga, tapi ya udahlah. Yang kecil-kecil gitu dimaklumi saja. Ini kalau baru bener-bener blank, gue nggak pernah gambar dan pengen belajar gambar dari awal dan mulai dari manga. Nah, buku ini oke buat lo, tapi kalau lo udah cukup punya pengalaman menggambar, nah buku-buku yang ada di Gramet itu 90%-nya 80% itu untuk
pemula. Nah kalau lu mau lebih lanjut lagi, jangan harap dari buku yang seperti itu, dari internet, dari YouTube, dari DeviantArt, dari pokoknya zaman sekarang orang artis yang jago-jago itu mau seri tutorial tuh udah banyak. Nah lu belajar dari situ. Kalau lu nggak punya mentor, kalau lu punya mentor ya belajar dari mentor lu. Dan style anime atau manga itu luas banget. Ini cuma salah satu bentuknya ya. Dan sama-sama anime, sama-sama manga, tapi kualitasnya tuh berbeda-beda. Contohnya Pixiv itu bisa semua kategorinya itu anime, semua kategori itu style anime. Tapi lu bisa lihat ciri khasnya masing-masing. Nah, dua gambar ini yang menurut gua manga yang style anime yang beda sih. Ini Red Juice, ini Kuke. Nah, ini sama-sama jagoan Pixiv. Nah, ini sama-sama kategori anime tapi punya ciri khas, dan jadi yang membuat style anime itu global tuh pertama karena banyak yang bisa, banyak yang melakukannya, dan kedua stylenya tuh variasi banget. Jadi kayak ada patokan tapi gimana ya, ada patokan tapi nggak ada patokan. Jadi kita bisa tahu ini anime tapi kita bisa tahu ini ciri khasnya itu gimana jelasnya ya. Pokoknya ya ada patokan anime secara nggak sadar, tapi anime itu sebenarnya bisa lebih luas lagi gitu. Nah, ini gue males searching gambarnya. Kalau lu searching anime tuh yang keluar begini tuh. Ini anime pada umumnya, ini rata-rata juga style sekarang sih. Dan ini style realis. Style realis itu menurut gue lebihnya itu dia ambil referensinya itu dari dunia nyata. Jadi ya itu sumber inspirasinya ya real, dunia nyata. Nah ini kalau ini Assassin's Creed 4 konsep artnya. Dan susahnya realis itu apa? Sebenarnya susahnya karena lu nggak mulai sih. Kalau lu mau mulai belajar dan mau buang jauh-jauh tuh realis itu susah. Lu pasti bisa, bukan dengan sendirinya juga sih, bisa pelan-pelan, dan lu bisa dua-duanya itu juga nggak apa-apa. Dan yang gua tahu, kalau lu memutuskan untuk ambil realis full, itu lu harus belajar teknik painting. Painting itu gimana? Painting itu ya singkatnya itu nggak ada line-nya. Kalau ini kan cel shading, ada line-nya. Kenapa begini? Karena kalau produksi anime stylenya begini, mampus. Soalnya anime itu, film anime itu gambar satu-satu animasi. Nah kalau stylenya macam gini kan susah, sangat-sangat melelahkan. Paling yang sifatnya painting tuh backgroundnya doang. Contoh yang paling keren ya ini di Studio Ghibli. Nah ini kayaknya nggak digital ya, ini tradisional. Jadi backgroundnya itu nggak ganti-ganti gambar, tapi ya gimana ya, kayak gue nggak mau bahas lebih dalam, tapi kayak backgroundnya ini gambar dan di layer atasnya itu ya karakternya, dan karakternya itu sifatnya cel shading karena mudah dianimasikan dan diwarnai. Dan kalau lu searching, kalau realis art yang keluar yang begini, lukisan-lukisan zaman 1800, 1500 kayak gini. Nah ini kalau di Paris, dari buku yang gue baca, profesi pelukis di Paris zaman dulu, pokoknya 1800, 200 tahun lalu, pokoknya jadul banget. Paris artis itu dianggap tingkat dokter, kayak derajatnya tuh kayak dokter sekarang. Nah, derajatnya tuh setinggi itu. Nah dari tadi udah bahas dua style yang paling global ini. Pertanyaannya adalah style itu penting gak sih? Kalau gue ditanya begitu, gue bakal jawab begini, enggak. Style itu enggak terlalu penting sih. Karena kayak gue manga dan gue maunya manga aja. Ya oke lah kalau berkembang di situ, oke aja. Tapi kalau lu cuma style itu membatasi kayak pembenaran buat lu nggak belajar, ya itu
gue saranin sih style itu nggak begitu penting. Kenapa nggak penting? Karena kalau lu udah profesional, oke lah, itu bisa dianggap kayak ciri khas. Tapi kalau lu baru belajar gambar dan buru-buru banget cari style original lu, selamat, Anda cuma buang waktu. Kenapa? Karena style itu gak dicari, style itu dibentuk dengan sendirinya, otomatis terbentuk setelah lu menggambar ratusan, ribuan, pokoknya selama perjalanan menggambar lu itu, style itu terbentuk secara sendirinya. Buset, bahasa gua lebay ala Mario Teguh ini. Nah, kalau ini sebaiknya pilih apa? Jadi kalau lu pilih style apa, mau anime, mau realis, mau dua-duanya. Tapi style yang ini nih kayak udah ya itulah, udah bercampur sih, udah nggak mainstream banget. Mainstream banget menurut gue tuh kayak gini. Ini mainstream abis. Ya ini lebih kayak style lama sih. Kayak yang bisa bikin kayak gini tuh udah banyak gitu. Dan yang bisa kayak gini ya, ini ada ciri khas gitu. Oh ini realis murni. Ini realis murni nyontoh, dan itu keren banget. Ini dibikin salah satu guru besar gua, namanya Tony Haryanto. Dan ini keren banget, ini dapat penghargaan macam-macam karena nyontohnya itu sangat mirip, sangat keren. Tony ini dijuluki God of Pencil. Jadi kalau lo mau kejar yang kayak gini, dedikasi yang lama dan terserah lu sih. Ini lebih sering dikenali kalau realis ya, orang awam taunya ya gambar muka, gambar lukis wajah hitam putih, pakai pensil, pakai cat buat di kaos atau gimana ya. Orang awam Indonesia ya taunya gambar ya kebanyakan hanya sebatas itu. Nah yang ini kan realis tradisional, pakai pensil, pakai alat ini. Kalau ini kan digital. Mau realis digital tuh targetnya tuh ya segini lah. Dan kalau realis itu enaknya style lu boleh mirip, tapi it's okay, orang tetap mau, tetap nggak apa-apa gitu. Nah kalau manga yang dijual itu ya ciri khas dan ya juga kualitas sih, cuma kayak ada satu faktor lagi yang akan gue jelasin nanti aja. Nah kalau dua-duanya ya ini dua-duanya maksud gue semi realis, dan ini lebih condong ke anime, tapi renderingnya itu kayak begini. Render itu maksudnya kayak detailingnya itu kayak begini. Jadi nggak painting ini kan, nggak ada line. Sorry, suka ke zoom sendiri nih. Tuh. Dan gue pribadi suka style kayak gini sih. Gue nggak harus memaksakan lu harus kayak gini juga, nggak juga. Yang mananya terserah lu, tapi kayak kalau tanya selera art gue ya kayak gini. Jadi nggak terlalu realis banget, tapi nggak terlalu anime banget gitu lah, tengah-tengahnya. Nah yang kayak gini juga nggak terlalu realis banget, dan ini kayak paintingnya lebih condong ke realis. Kalau ini condong ke anime. Nah kayak gini juga gue suka sih. Tapi kalau cita-cita lo menjadi game artist, kerja di game, kerjanya tuh lebih kayak gini nih, konsep art kan kategorinya. Dia lebih mikirin ide desain ketimbang art sebagus mungkin, meskipun gambarnya emang udah bagus juga. Lebih mikirin desain. Nah ini untuk satu karakter aja, ngulang-ngulang terus, cari desain yang oke. Gitu. Ini dari game The Witcher 3, mungkin mungkin lu nggak tahu, searching aja The Witcher 3. Ini game PS4 dan game salah satu game kalau udah lama jadi legend.
juga game-game keren. Nah, apa yang lebih penting dari sekedar mikirin lu mau style apa? Yang lebih penting tuh ini dia, berkarya sebagus mungkin aja. Pokoknya gambar aja, mau style apapun terserah. Dan kalau lu gambar doang tapi nggak ketemu target market tuh orang yang suka karya lu. Jadi kayak orang kalau dalam kasusnya udah cari duit, target market ya orang yang beli karya lu, entah commission lu atau kita beli produk lu, mungkin lu bikin komik, bikin game, bikin apapun itu, dan target market ya pasti orang yang suka karya lu. Oke, masuk ke topik guru-guru seni membenci anime. Guru-guru seni yang gue maksud itu ya pelajaran seni lukis kalau ada di SMA lu atau SMP lu. Gue sih baru ada pas SMA, dan ujung-ujungnya seni lukis itu akhirnya jadi seni rupa, bikin barang-barang dari kardus lah, ada barang-barang dari sampah. Gila, gak jelas. Seni lukisnya hiasan doang. Nah, kalau lo mungkin di sekolah lo ada seni lukis, meskipun gak semua sekolah ada, masuk sekolah gua cuma namanya doang. Kalau lo ketemu gurunya itu, kalau lo tanya anime, diri setuju gak? Kalau gua rasa sih, kalau lo lihat tua, guru lo itu ya angkatan yang udah lama, angkatan orang tua lo dan orang tua gue juga, mungkin dia bakal bilang jauhin style anime, jauhin style manga karena bla 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 bla. Dan termasuk kalau mungkin udah kuliah, gue nggak mengeneralisir semua guru kayak gini ya, cuma kebanyakan yang gue temui dan yang orang-orang bilang juga ya guru-guru seni itu rata-rata membenci style anime ini dan lebih condong menjunjung tinggi realis dan ya gambar sendiri. Jadi kayak karena di zamannya mereka itu style anime itu masih hal yang baru dibentuk gitu, kayak animasi aja kalau nggak salah 80-an ya, itu kurang tahu juga ya, dari Osamu Tezuka kan, dan itu juga mulai dari Disney. Jadi itu panjang ceritanya lah, nggak perlu jelasin di sini, cari aja. Tapi di sini gue nggak akan bahas kenapa guru-guru yang seni seperti itu membenci style anime, karena masih kalau lo tahu lo bisa kasih tau gue, dan karena emang gue nggak tahu sih, dan gue juga nggak mau berdebat, tapi gue pengen kasih tahu kalau lo mau stay di anime meskipun mereka bilang dilarang gitu, kalau lo tetap mau stay sini lo tetap bisa survive kok. Ini dia menurut alasannya, nggak semuanya begini ya, gue kayak generalisirnya aja ya. Penikmat anime tuh banyak banget, dan lemahnya kita orang Indonesia, banyak yang suka tapi giliran mau pakai style Jepang ini kayak cari style Indonesia dong, style Indonesia itu gimana? Nanti gue bahas di akhir aja. Dan target anime sangat luas kalau lo mau stay di tipe ini, meskipun sekali style nggak terlalu penting, cuma perbedaan dan fansnya itu jelas beda. Ada yang suka anime benci realis, ada yang suka realis benci anime, ada yang suka dua-duanya, dan kalau nggak suka dua-duanya berarti bukan penikmat art, bukan penikmat gimana ya, penikmat art yang lain di luar kategori ini. Jadi kalau lo mau stay di industri menggunakan style anime ini, ribet sekali bahasanya ya. Lu jangan takut kehabisan klien, orang yang demand kayak orang yang mau karya anime ini. Gua rasa sampai mungkin 10 tahun 20 tahun ke depan masih ada lah, masih hidup lah setelah ini. Tapi di sisi lain, kalau mau stay di ini ya kayak tadi gue bilang, yang bisa anime tuh banyak, dan kebanyakan orang yang mulai gambar, mayoritas mulainya dari gambar style manga dulu, meskipun ada yang di luar itu. Nah karena itu yang bisa gambar kayak gini tuh banyak. Jadi spesial lu apa? Karena ini style yang mainstream banget.
Tapi tenang aja kok, mau salah apapun selama lu bagus lu dicari gitu sih. Itu hukum yang simple, selama lu bagus lu dicari. Terus harus punya faktor tambah dan perbedaan. Ini gue bilang tadi, faktor tambah sesuatu yang lebih. Sama-sama style anime tapi lu lebihnya apa, lu bedanya apa. Gak harus beda banget kayak tadi yang Red Juice Huke tadi, perbedaannya ada dan ya itu. Jadi intinya penciri khas. Laku di Jepang, Asia dan internet. Enggak. Ini enggak sebenarnya kayak begini juga. Yang suka anime tuh worldwide, seluruh dunia tuh pasti ada lah yang menikmati ini. Besar kecilnya relatif. Ya, dan pasti industrinya di negara tempat lahirnya ini. Dan gue rasa jeleknya orang Jepang tuh kayak kalau di Jepang yang udah laku, di luarnya tuh kayak, ini dalam kasus game ya, kalau di Jepang yang udah laku, di luarnya itu kayak ya udah dilepas aja, orang mau ini mau itu bebas. Contohnya itu Monster Hunter. Jadi kayak translationnya tuh dari fans, pokoknya kayak selama di Jepang laku, di luar ya udah amat. Ya nggak semua begitu sih. Asia yang gue maksud itu ya kayak style Cina, Cina, Korea Selatan dengan menhwa, Cina dengan apa ya, terus Singapura pun menggunakan style ini, Thailand pun, Malaysia pun, dan Indonesia meskipun hanya sedikit sih yang style Indonesia mana. Dan yang terakhir di internet itu maksud gue kayak lu kalau mau jual ini, mungkin kalau kata dosen lo atau guru sendiri lo, anime tuh marketnya yang nggak di mereka itu, tapi di internet yang suka ini tuh banyak. Lu kok jual commission style ini tuh yang mau banyak, tapi yang nyediain juga banyak. Jadi itu ya persaingannya gede, lu harus punya sesuatu yang lebih. Nah kalau kasusnya ini dipindahin ke style realis, sebenarnya juga nggak, sama-sama ini sih, target market sama-sama gede. Seluruh dunia suka style realis juga, dan persaingan ketat tapi nggak seketat manga, karena yang bisa realis nggak sebanyak orang yang bisa manga. Gue rasa sih, soalnya manga lebih mudah dipelajari dari basicnya gitu ya, karena lebih mudah. Kenapa ya? Anak-anak muda juga konsumsinya ya lebih produk-produk kartun, manga Jepang di Indonesia khususnya ya. Dan kalau yang mau targetnya realis, antara dia emang orang tuanya orang seni atau lingkungannya ya seniman juga, ya lebih kayak gitu sih. Faktor lingkungan mendukung untuk belajar anime lebih mudah sih. Nah, karena realis persaingannya nggak seitu, jadi kayak, dan kalaupun style yang sama, kualitas yang sama, lu tetap dibutuhin kalau di realis. Nggak gimana ya, karena kalau realis tuh standarnya ya yang penting bisa gambar real, jadi bisa ya ini tau lah orang beneran tuh kayak gini, proporsinya benar dan anatominya benar, renderingnya oke, ya udah. Nah kalau realis, menurut saya ini nggak terlalu ngaruh ya. Yang penting realis bisa bagus aja, udah bisa impress. Mengakui Jepang di realis, seluruh dunia suka ini sih. Nggak terutama di barat, terutama di Amerika sana. Nggak terbatas di ini. Masuk ke pertanyaan, style Indonesia itu penting nggak? Kalau gue rasa penting buat ngerusuhin orang doang sih, buat cari ribut doang sih. Kenapa style anime itu dibentuk bukan karena ini, karena banyak yang suka dan patokannya tuh ada. Nah style Indonesia, emang lo tahu style Indonesia itu gimana? Kayak Benny Miche gitu, itu pun sebenarnya juga style barat. Kayak apa lagi? Atau kayak Upin Ipin yang itu juga sebenarnya punya Malaysia sih.
Dan gue rasa itu juga punya ciri khas sih. Ciri khas itu terbentuk di mata. Itu yang paling bedain style itu di mata. Nah, daripada mikirin style ini sebagai gimana, harus banget apa punya style ini, ya lihat aja Korea pun ngambil essence-nya tuh dari manga, dan dia bisa disebut style ini tuh manhwa. Dan juga kartun-kartun Cina juga ngambil essence-nya juga dari manga. Dan ya nggak apa-apa, tinggal di develop aja. Dan akhirnya 3 negara ini Asia Timur ya punya ciri khasnya juga kan, meskipun perbedaannya ya tetap acuannya ya tetap 70% tuh manga gitu, cuma ada beberapa detail sedikit perbedaan gitu deh. Kesimpulannya itu nggak usah terlalu mikirin style, gambar-gambar aja, gambar sebagus mungkin. Style atau mau apapun itu yang penting lu suka, dan pikirin juga lu suka tapi nggak ada orang lain yang suka, jadi kayak lu mau jual juga susah kan. Lu cari yang lu suka tapi bisa dijual, dan ya karena lu suka lu pasti mau ngembangin lagi. Itu sih yang penting. Lu mau terus improve tanpa terbatas sama yang namanya style. Oke guys, segitu aja Rabutura kali ini. Dan di Rabutura di video ini gue gak maksa lo untuk 100% semuanya tuh setuju, semuanya itu bener, karena ini sifatnya itu kayak pendapat gue, bukan pendapat asal-asalan, tapi dari apa yang gue alami, apa yang gue tahu, dan gue sharing ke lo. Dan kalau mungkin itu berbeda sama yang lo tahu, gak apa-apa. Dan lo gak harus semuanya kayak ya ada yang bener ada yang salah, itu terserah lu pilih mana, karena ini sifatnya sharing bukan teknik. Kalau teknik itu ya udah ada pakemnya, caranya ini ya ada teknik pakemnya. Nah kalau ini kayak lebih kayak diskusi sih. Nah kalau ada yang menurut lo wah ini salah itu salah, silakan ini komen, dan mungkin ada beberapa bagian yang lo setuju, itu juga silakan komen. Dan kalau merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe, karena dengan subscribe lu dapat notifikasi ketika gue upload video baru. Like, share sebanyak-banyaknya, karena ilmu itu jangan disimpan kan, ilmu itu dibagikan. Dan kalau lu punya pertanyaan tentang mau topik apa minggu depan, lu bisa request di komen atau di Facebook. Oke guys, segitu aja untuk Rabutura kali ini. Bye bye.